Ya, itu namanya kita kan warga negara yang baik, kita datang ke Mabes, melaporkan para oknum-oknum tertentu. Jadi setelah kita berdiskusi panjang lebar, membawa alat bukti atau bukti yang ada, ya kan, bahwa hasil konsultasi itulah yang bisa diarahkan ke sana, ya kita ke sana kan. Jadi bukan ditolak, tetapi diarahkan supaya di konsultasinya kita ikuti. Tapi sudah ada membuat, Bang? Ya? Sudah membuat LP atau sudah sekarang sudah LP. Sudah LP dan lagi proses penyelidikan, Bang ya? Ya, kita lihat biar lidik dan sidik kita lihat ya kan. Tapi ada pernyataan dari terlapor sendiri yang Abang laporkan itu bahwa kertas dari ijazah sendiri itu bukan kertas ijazah itu, Bang. Itu gimana, Bang? Ya, kalau mereka itu kan katanya ahli, ya kan? Ahli apa? Ahli kriminalistika, ahli forensik, nggak apa. Pokoknya mereka ahli. Keahlian mereka itu mereka gunakan bermanfaat kemaslahatan kan, masyarakat banyak. Persoalannya sekarang saya tanya, itu mereka tujuannya untuk apa sih? Bongkar-bongkar ijazah orang, bongkar-bongkar skripsi orang, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermalukan, untuk menjatuhkan orang, atau apa? Itu yang kita tidak setuju, karena dia indikasinya adalah mempengaruhi orang lain, menghasut orang lain supaya ada unsur kebencian, menyebarluaskan kebencian. Pasal 28 ayat 2 IT. Tapi bukankah itu sebuah pembohongan publik, Bang? Jika itu benar terbukti, Bang, itu gimana, Bang? Maksudnya jika terbukti apanya? Gini, jadi kan pernyataan dari terlapor bahwa ijazah itu palsu atau Jokowi tidak pernah berkuliah gitu, Bang. Ijazah palsu itu tidak bisa disimpulkan, diputuskan oleh seorang ahli manapun. Namanya dikategorikan sebagai barang palsu, itu harus proses pengadilan, proses lidik dan sidik sampai ke proses pengadilan, putusan pengadilan. Jadi tanpa putusan pengadilan, tidak seorang pun berhak untuk menyatakan bahwa barang ini palsu. Itu nggak ada. Mau pakai hasil temuan ilmiah itu pun harus diverifikasi. Nah ini mereka ini oknumnya, mereka melaporkan atau mempublikasikan tanpa diverifikasi di pengadilan. Itu yang kita laporkan kepada mereka, karena mereka terburu-buru, tidak sabaran, tunggu proses hukum itu, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dinyatakan palsu berdasarkan hasil dari pertemuan-pertemuan mereka. Itu tidak ada masalah, mereka akan dipanggil sebagai ahli untuk memberikan keterangan ahli. Disitulah fungsi mereka. Ahli itu bukan seenak-enaknya aja dia mempublikasikan sesuatu temuan dia tanpa verifikasi secara hukum, apalagi ini menyangkut dengan kepribadian, nama, reputasi, nama baik seseorang. Itu nggak bisa. Tapi harus berhukum. Kenapa Bang menyebut ada indikasi menghasut atau memprovokasi? Bisa menunggu, kita mengindikasi, ya kan? Ini namanya dugaan menghasut. Itu orang-orang yang mendengar setiap hari di medsos mengatakan bahwa ini kebohongan, ini palsu dan palsu, bohong. Lama-lama kan membentuk opini masyarakat. Hanya masyarakat menilai bahwa betul ijazah Pak Jokowi itu ada palsu, padahal belum pernah dibuktikan. Dan mereka itu yang menyebutkan palsu itu belum pernah melihat ijazahnya aslinya yang mana. Yang mereka lihat, yang mereka temukan itu adalah fotokopiannya. Mana-mana mungkin kita bisa menyatakan barang itu palsu kalau yang fotokopi yang kita teliti. Itu nggak benar itu. Makanya saya mengatakan bahwa ilmiahnya, hasil temuan ilmiah kita hormati, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa barang ini palsu tanpa proses hukum. Oke, Bang, Lisman Syarifat sendiri mengatakan dia tidak membenci Jokowi, tapi dia memperjelas mengatakan kalau ini memang 1.000 triliun, dia menyatakan dia yakin ini palsu karena setelah dia riset dan semuanya. Ini gimana? Barang aslinya saja dia belum pernah lihat. Asli barangnya dia belum pernah lihat, bagaimana dia bisa teliti, dia mengatakan bahwa itu palsu. Harus barang ini yang asli ini, itu yang dia harus diverifikasi. Pakai temuan ilmuwan, pakai cara apapun, dengan keahlian mereka bisa buktikan bahwa ini barang ini adalah palsu. Itu baru benar. Nah ini yang difotokopi, itu yang diteliti, yang diteliti dan mereka mengatakan bahwa ini barang palsu. Itu nggak benar dong. Barang palsunya mana? Yang aslinya itu mana? Kan mereka juga belum pernah lihat, kecuali mereka sudah lihat. Tapi kan yang menjadi polemik itu harus melalui proses pengadilan. Tapi yang menjadi polemik kan Pak Jokowi sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, Bang.
Dan termasuk salah satu di KPU yang waktu pendaftaran Pilpres kemarin sudah terhapus soal riwayat pendidikan Pak Jokowi dan termasuk riwayat pendidikan di UGM sendiri, Bang. Itu gimana, Bang? Terhapus dan tidaknya itu kan ranah mereka tuh. Kita nggak bisa lari ke sana. Yang paling penting kita mengatakan bahwa siapa yang mengatakan barang ini palsu dia bertanggung jawab untuk membuktikannya secara hukum. Nah, orang yang mengatakan palsu itu ijazahnya saja dia belum pernah lihat, bagaimana dia mungkin dia mengatakan itu barang palsu? Pakai metode apa? Hah? Katanya ilmiah, ya kan? Tapi kalau barang yang aslinya saja dia tidak pernah lihat, masa dia bisa buktikan bahwa itu barang palsu? Kecuali proses verifikasi melalui apa? Melalui badan yang resmi, itu apa? Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Baru bisa dibuktikan di situ. Mereka sebagai ahli itu akan dipanggil untuk mendidik sesuai dengan keadaan mereka. Mereka mengatakan bahwa ini barang ini tidak benar. Baru di proses hukum di sana baru ada putusan pengadilan mengatakan bahwa menurut bukti ini disimpulkanlah bahwa oleh majelis hakim bahwa barang ini adalah palsu. Nah, penetapan atau putusan seperti ini baru kita sebarluaskan kemana-mana bahwa ijazahnya adalah palsu. Sepanjang belum ada proses penyidikan dari kepolisian sampai ke kejaksaan maupun pengadilan, tidak bisa kita katakan bahwa itu palsu. Oke, Bang, ini kan atas kemarin apa saran dari Mabes sendiri kan akan melakukan untuk oleh ya, Bang. Apa rencananya, Bang? Udah. Bang, mungkin kan abang sudah melaporkan ke Polda. Kemarin kan sempat ditanyakan di Barreskrim tentang bukti-bukti yang dibawa Pradi Bersatu untuk membuktikan kalau memang laporan ini maksudnya punya bukti lah keaslian dari ijazah ini. Bukti apa aja sih, Bang, bisa dibawa gitu kan? Maksudnya udah dari Pradi Bersatu tuh udah memiliki buktinya tuh seperti apa? Ya, yang kita bawa itu kan bukti-bukti hasil-hasil dari video, pernyataan-pernyataan, dari tulisan-tulisan, ya kan, dari oknum tertentu yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sementara mereka sendiri belum lihat barangnya. Mana mungkin barang yang dilihat dikatakan palsu? Itu kan mereka asumsi mereka, biarlah mereka makan sendiri tuh, biarlah mereka nikmati sendiri, biarlah mereka konsumsi sendiri. Hasil penelitiannya tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat umum sebelum adanya putusan final yang mengatakan bahwa ini barang adalah palsu. Oke.